bab syarat-syarat sah sholat. Belum enggak? Syarat sahnya sholat. Kan ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus shalah qabla dukhuli fiha. Bermula ini fasal, itu syarat-syarat sholat sebelum melakukannya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ini orangnya sudah Islam, ini syarat wajib Islam kan harus Islam, syarat wajib sholat kan Islam, baligh, berakal. Nah, sudah 3 ini terpenuhi, maka dia ingin melaksanakan sholat, harus ada syarat yang ia penuhi terlebih dahulu. Itulah syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat ini beda dengan rukun sholat. Syarat sahnya sholat ini dia menentukan sah atau tidaknya sholat, tapi dia bukan bagian daripada sholat. Nah, beda dengan rukun. Rukun ini juga sama, dia menentukan sah atau tidaknya sholat, dan dia bagian dari sholat itu sendiri, itu rukun. Tapi kalau syarat sahnya sholat, dia bukan bagian daripada sholat, tapi dia berpotensi untuk menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Nah, begitu. Faslun wa syara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Yaitu syarat-syarat sholat sebelum melakukannya itu adalah ada 5 perkara. Jadi ada 5 syarat. Sebelum kita melaksanakan sholat, syarat wajibnya sudah kita penuhi. Ini syarat sahnya. Sebelum masuk waktunya sholat, sebelum kita melakukan sholat, maka kita harus memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama adalah asyartul awwalu. Syarat yang pertama adalah taharatul a'da'i minal hadasil asghal wal akbar indal qudrah. Oke. Asyartul awwalu taharatul a'da'i minal hadasi wan najasi. Nah, gitu. Syarat yang pertama itu harus suci anggota badan dari hadas ataupun najis. Jadi hadas dan najis ini syarat pertama. Jangan dibedakan antara, nanti ada 5, kalau kita bedakan jadi 6 nanti. Jadi yang pertama itu syarat sah sholat itu suci daripada hadas dan najis. Kemarin kita sudah bedakan apa beda hadas dengan najis. Ada perbedaan antara hadas dan najis? Ada yang tahu? Najis itu kelihatan, kalau hadas enggak kelihatan gitu. Hadas itu terbagi 2. Ada namanya hadas kecil dan ada namanya hadas besar. Hadas kecil itu bisa kita sucikan dengan cara berwudu. Wudu kemarin sudah ya. Syaratnya hal-hal yang membatalkan wudu apa saja kemarin? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang, apapun bendanya. Kalau keluar dari 2 tempat itu, maka hukumnya najis. Kecuali yang keluar itu adalah batu. Karena kita mengeluarkan batu dari 2 lubang itu, tapi batunya dicuci dulu, najis tak kira-kira batunya itu? Atau mengeluarkan ulat, najis tak? Setiap benda yang keluar dari 2 jalur ini maka dihukumi najis, kecuali benda yang yang tidak bisa dicerna oleh lambung. Itu apa? Kayak batu ya, kayak ulat keluar, tapi harus dicuci dulu. Nah, kalau batu yang keluar kita cuci dulu, kita goreng boleh, nggak apa-apa. Istilahnya tidak najis begitu kan.
Kemudian yang membatalkan wudhu kemarin apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalur. Kemudian yang kedua apa? Menyentuh kemaluan, baik itu anak kecil, orang besar sama aja. Menyentuh kemaluan sendiri juga. Kalau anak kecil, tapi yang membatalkan itu telapak tangan. Itu kemarin. Kalau kita menyentuh dengan telapak tangan ini, yang mana aja yang bisa membatalkan wudhu? Ini yang nampak. Nah. Yang di tepi-tepi ini yang nampak di tepi ini enggak. Berarti kalau kita anak kecil, kita buat kayak gini enggak? Anak kecil buang air misalkan, kita mau meluruskan itunya, kita buat kayak, jangan pegang kayak gini, batal. Tapi kalau kayak gini enggak batal ya wudhunya. Jadi menyentuh kemaluan itu batal. Itu sudah kita bahas kemarin, mengingatkan saja. Kemudian hilangnya akal, kemudian bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu membatalkan wudhu. Itu pembahasan yang sudah kita bahas nih. Jadi hal yang membatalkan wudhu, syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah suci daripada hadas dan najis. Hadas terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Amma faqidut tahuraini fa sholatuhu shahihah ma'a wujubil i'adah alaihi. Ini yang tadi itu bagi orang yang mampu. Jadi orang itu harus sholat itu wajib hukumnya dia suci dari hadas ataupun najis. Kemudian yang pertama kita bahas suci dari hadas dulu ya. Itu bagi orang yang mampu. Kalau seandainya dia tidak mampu, dalam artian dia tidak menemukan alat untuk bersuci misalkan, dia ingin sholat, dia sedang berhadas, kemudian dia tidak menemukan air atau tidak menemukan debu, dia ingin melaksanakan sholat, itu gimana caranya? Ya sholat aja, tapi dia wajib mengulangi sholatnya. Dia sholatnya itu dia harus sholat. Ini untuk apa? Kalau seandainya dia mati dalam keadaan itu, dia mati dalam keadaan orang yang tidak meninggalkan sholat, seperti itu. Jadi kita nggak tahu aja nanti. Ya, menggugurkan kewajiban. Tapi kalau dalam keadaan normal nanti, maka kita wajib mengulangi sholat kita. Tapi andai kata kita tidak sampai dalam keadaan normal, nyawa kita sudah cabut oleh Allah, maka kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Itu tujuannya. Jadi kalau kita sampai ke suatu tempat ingin melaksanakan sholat, jadi nggak ada wudhu, nggak ada debu untuk kita bertayamum, maka silahkan kita sholat, tidak apa-apa. Tapi ingat, dalam keadaan normal sholat itu wajib kita ulang, seperti itu. Kemudian juga suci dari najis, ya, suci dari hadas dan najis. Wa taharatun najasi, dan suci daripada najis. Allazi la yu'fa anhu fi saubi wa badanin wa makanin. Allazi la yu'fa anhu fi saubi wa badanin wa makanin. Itu suci daripada najis yang tidak dimakfu, yang tidak dimaafkan. Itu ada 3 tempat. Pertama pada apa? Pada pakaian. Jadi ada najis nempel di pakaian, bisa dimaafkan. Kalau najisnya basah. Kalau kering gimana? Ingat, kalau najis itu syarat najis berpindah gimana? Kalau kering sama kering tidak apa-apa. Kalau salah satunya ada yang kering, ada yang basah, maka disitulah berpindahnya najis. Kalau saya naik kotoran cicak, kita lagi sholat, jatuh kotoran cicak di sini kita, gimana tuh? Nah kalau basah, lengket kan, kalau kita kipas ini lengket di sini, berarti nggak sah sholatnya. Kalau bisa kita buka baju, tapi tidak mengeluarkan gerak yang banyak.
Tapi kalau kita buka baju dulu kan gerakannya lebih banyak, enak kita ulang saja sholatnya. Tapi kalau seandainya kering, itu kita kipas aja seperti ini, maka sholatnya sah. Tapi walaupun kering nempel di sini, kita bawa sholat nggak sah, karena kita bawa. Kalau kita lepas, maka najisnya tidak berpindah seperti itu. Atau di kulit kita juga, pas lagi sholat, nempel kotoran cicak di kulit kita, kita kibas seperti itu saja. Kalau dia kering, tidak apa-apa, karena sama-sama kering tidak basah. Tapi kalau kita basah dia kering, berpindah najisnya. Atau saat tempat kita sholat, maksudnya tempat kita sholat itu yang mana saat kita sholat menyentuh najis itu. Tapi kalau tidak menyentuh ya tidak mengapa. Ini banyak kotoran ayam. Kita sholat, kalau bisa kita milih mana yang tidak mengena pada kulit kita ya nggak apa-apa. Andaikan kita sujud di depan hidung kita itu kotoran ayam misalkan, tapi tidak terkena, sah nggak salatnya? Sah, ya. Ini bau nih, dekatnya antara jarak kotoran ayam ini dengan hidung kita, kayak gitu. Tapi kita tidak menyentuh, sah ya? Ya, tapi nggak usuk lagi. Itu berbicara tentang kehusukan. Berbicara tentang sah salat kita, asalkan tidak menyentuhnya, seperti itu. Jadi syarat sah sholat itu yang pertama adalah suci daripada hadas dan najis. Kemudian yang kedua itu adalah sitrul aurah. Apa sitrul aurah? Itu adalah menutup aurat. Menutup aurat itu bukan sekedar menutup aurat, pakaiannya juga harus suci daripada najis. Yang kedua adalah menutup aurat di saat kita mampu, meskipun sendirian dan kegelapan. Artinya dalam keadaan gelap nggak apa-apa. Kalau kita menutup aurat, mampu menutup aurat, harus menutup aurat. Bila tidak mampu menutupinya, maka sholat sama dengan seperti orang yang tidak berpakaian telanjang, maksudnya. Sah nggak sholatnya? Ini pakaian nggak ada, ini nggak ada sama sekali. Sah nggak sholatnya? Di tempat yang sepi misalkan, maka nggak apa-apa sholat dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan telanjang nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada pakaian. Ini pembahasan fikih saja. Saya rasa juga nggak ada itu terjadi pada kita. Kasusnya jarang terjadi, bahkan tidak ada ya. Tapi dalam pembahasannya aja ada. Tapi andai kata terjadi seperti itu, maka sholatnya sah. Gimana sholatnya? Sholatnya nggak boleh pakai isyarah di sini. Misalkan mentang-mentang nggak punya pakaian, sholatnya berdiri saya nggak, sama normal sholat, tetap ruku, tetap sujud, tetap sama seperti biasa sholatnya. Gitu. Kemudian menutup aurat itu harus menggunakan pakaian yang suci. Wajib pula menutup aurat. Wajib pula hukumnya menutup aurat dari pandangan orang lain di selain pelaksanaan sholat. Kalau aurat wanita di dalam sholat apa? Hah? Yang harus kita tutup saat sholat itu apa? Seluruh tubuh kita, sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Itu boleh terlihat. Sedangkan di luar sholat, seluruh tubuhnya wajib ditutup. Di luar sholat, dalam pendapat mazhab Syafi'i, pakai cadar semua. Itu dalam pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat kedua sama dengan sholat itu sendiri, boleh dibuka kecuali wajah dan boleh ditutup. Semuanya ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Itu di luar sholat. Kemudian wajib pula hukumnya menutup aurat dari pandangan orang lain di selain pelaksanaan sholat. Begitupun pula di saat sendiri. Saat sendiri itu wajib kita menutup aurat. Jangan sampai nggak pakai pakaian tentang sendirian di rumah, nggak boleh. Tetap kita menutup aurat. Kecuali ada hajat seperti mandi dan semisalnya, buang hajat, mandi. Tapi makruh bagi kita melihat aurat kita, maksudnya aurat yang besar.
kubul ataupun dubur. Boleh tidak mandi tidak pakai pakaian? Boleh? Boleh. Itu berbicara tentang ini saja ya, apa? Adab kita saja. Kayaknya kalau mandi tidak pakai pakaian, aduh, gimana gitu kan? Mungkin ada orang yang melakukan itu. Karena Nabi Musa dulu pernah orang Bani Israel ngejek Nabi Musa. Musa itu tidak mau mandi dekat kita karena dia apa? Dia itu punya kelainan itu, kata orang Israel, Bani Israel. Pas Musa lagi mandi di belakang batu besar, di balik batu yang besar, qadarullah Allah pinggirkan batu itu. Nampak orang Musa lagi mandi, ternyata Musa itu sama itunya dengan kita, kan kayak itu. Artinya di mana orang Bani Israel tahu bahwa Musa itu sama dengan dia kalau dia tidak melihat itu. Gimana cara dia melihat kalau Nabi Musa mandi pakai basahan? Berarti Nabi Musa mandi dalam keadaan itu dalilnya. Hanya saja secara adab saja. Ngerti tidak maksudnya? Ya, seperti itu. Kalau mandi boleh, tapi ingat, makruh bagi kita melihatnya. Nggak boleh kita melihatnya. Kemudian aurat laki-laki itu adalah batas mana auratnya? Ya, lutut sama pusar. Begitu juga wanita, lutut sama pusar kalau sendirinya. Kalau sendirian ya. Jadi kalau sendirian itu yang menjadi aurat bagi wanita itu adalah, yang wajib ditutup bagi wanita itu adalah lutut sama pusar. Kemudian jadi aurat wanita di luar sholat adalah semua badannya. Aurat secara bahasa itu apa artinya? Aurat itu artinya adalah sesuatu yang wajib itu secara syara itu. Kalau secara bahasa aurat itu artinya cacat. Secara syariat aurat itu artinya adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Jadi kalau seandainya bunda itu di rumah sendirian, wajib juga menutup aurat. Yang menjadi aurat kalau saat sendirian itu adalah sama dengan laki-laki. Sama dengan aurat laki-laki, baina surrah, baina rubbah wa surrati, antara lutut dan pusar. Itu yang menjadi aurat, wajib ditutup. Jangan pula di rumah tidak menutupi itu walaupun sendirian, tetap saja. Jadi pembahasan auratnya juga luas juga pembahasannya. Jadi kalau seandainya bunda dengan orang yang haram untuk dinikahi, artinya dengan mahram kita, batasan auratnya adalah baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Tapi nggak pantas juga kita mentang-mentang baina surrah wa rukbah kita buka juga yang bagian atasnya, nampak sama bapak kita, sama ponakan kita juga tidak bagus. Seperti itu. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Jadi syarat sholat itu yang kedua adalah, yang pertama suci daripada hadas dan najis, yang kedua adalah menutup aurat. Yang kedua menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga ya? Hah? Yang ketiga ya? Sini kok yang keempat di sini. Warabi wal khamis awalu. Oh, yang ketiga lagi dak? Yang tiga, yang keempat. Oh ya, buat yang tadi suci dari hadas ya. Yang pertama suci dari hadas, suci dari najis. Dua. Itu kita aja yang buat versinya seperti itu. Kemudian yang ketiga
aurat. Yang keempat, ingat suci dari najis itu ada 3 ya, pada badan, pakaian, dan tempatnya. Kemudian yang keempat itu adalah kacau. Ya, yang keempat kan suci dari hadas yang pertama. Yang kedua dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat adalah menutup masuknya waktu sholat. Warabi al-ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat adalah masuknya waktu sholat. Sah tak sholat belum waktunya? Enggak sah. Au dhanni dukhulihi bil ijtihad, atau dia menyangka masuk waktu berdasarkan dengan ijtihad. Kalau dia sholat pada waktunya, tepat waktunya, cuman dia tidak menyangka bahwa itu waktunya sholat, dia nggak tahu, sah nggak sholatnya? Misalkan waktunya waktu zuhur, antum sholat apa? Sholat zuhur, udah masuk belum waktunya? Nggak tahu. Dia sudah sholat zuhur, padahal memang sudah masuk, tapi dia nggak tahu. Nggak tahu, saya sholat baik gitu. Sah nggak sholatnya? Sah apa nggak? Nggak sah. Dia harus tahu waktunya itu sholat. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau sudah masuk waktunya sholat, maka dia harus menyangka bahwa itu juga waktunya masuk untuk melaksanakan sholat. Belum tentu kalau tidur kan ketiduran, bangun jam 2 langsung sholat zuhur. Tanya, antum sholat apa? Sholat zuhur. Udah masuk belum waktu zuhurnya? Nggak tahu saya. Maka sholatnya nggak sah, walaupun memang waktunya sudah masuk, tapi dia nggak tahu bahwa itu masuk waktunya, ya sholat aja, ya nggak sah sholatnya. Seperti itu. Jadi yang keempat adalah masuk waktu sholat. Kemudian wal khamisu adalah yang kelima, yang terakhir, istiqbalul qiblah. Itu adalah menghadap kiblat. Kiblat yang maksud adalah kiblat yang sekarang. Apa kiblat yang sekarang? Itu adalah Ka'bah. Sumiyat kiblatan li'anna al-musalli yuqabiluha wa ka'batan lirtifa'iha. Ka'bah itu disebut kiblat karena sesungguhnya seorang yang melakukan sholat menghadap padanya, dan disebut. Kenapa disebut dengan kiblat? Karena ketinggiannya. Nah, itu maksudnya. Mungkin posisinya lebih tinggi, mungkin dibuat derajatnya ini. Kiblat itu posisinya lebih tinggi nggak? Atau datar seperti itu? Mungkin dengan ketinggiannya seperti itu. Disebut dengan Ka'bah. Kenapa disebut dengan Ka'bah? Karena di sini disebutkan karena ketinggiannya, menghadap padanya. Kiblat itu artinya sesuatu yang kita berhadapan dengan, sesuatu yang kita hadapkan. Itu namanya kiblat. Mungkin lah. Tapi yang disebut dengan, karena kenapa disebut dengan kiblat? Karena ketinggiannya. Saya belum pernah ke sana masalahnya. Siapa yang pernah ke sana, Bunda? Insyaallah sini sudah pernah semua ya. Itu kiblat Ka'bah itu tinggi tak tempatnya? Ya, mungkin lebih tinggi daripada ini kan, karena ketinggiannya itu. Ya. Oke. Wastiqbaluha bisadri syartun liman qadara alaih. Menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dada kita itu maksudnya. Wastasnal musannif ma dzakarahu biqaulih, dan musannif mengecualikan dari hal ini yang beliau jelaskan dengan perkataan beliau di bawah ini. Oke, lanjut. Kemudian wa yajuzu tarku istiqbalil qiblah. Diperkenankan tidak menghadap kiblat fi halataini, pada 2 keadaan. Jadi boleh orang itu sholat tidak menghadap kiblat, tapi hanya dalam 2 keadaan ini saja.
Yang pertama adalah fi syiddatil khaufi, yaitu dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting ini ada dua. Syiddatil khauf ini mungkin dalam keadaan berperang. Yang pertama itu adalah dalam keadaan ketika melakukan perang yang diperkenankan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lagi berkecamuk perang itu, masuk waktu sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Sah nggak sholatnya tidak menghadap kiblat? Sah. Fi syiddatil khauf. Atau lagi sholat menjaga nyawa kita, ada orang membunuh, nusuk dari belakang, putar kita ke sini, tetap sholat kita, bisa kita batalkan misalkan. Tapi kayaknya tidak mungkin lah ya. Orang bunuh itu kabur lah lagi. Kalau memang kuat imannya mungkin kan. Hah? Kalau kita dengar mungkin pakai isyarat kan, dengar ini orang kayaknya bawa sesuatu dari belakang mungkin. Iya. Ya kita mau ngelak kan, orang nak bunuh kita, mau jaga nyawa, kita putar kita gitu kan. Boleh nggak kita nggak menghadap ke belakang? Boleh. Boleh. Atau dalam keadaan menjaga harta kita. Tapi kita tidak batal sholatnya, maksudnya tidak dibatalkan ya. Ini taruh harta kita di samping, apa uang misalkan, ini datang orang ngambil, kita nak membatalkan, kita kejar dia, boleh. Tapi sholat tetap. Nah, kejar. Tapi secukupnya saya. Kalau dia sudah tinggalkan ya kejar lagi. Dah batas itu saja. Gitu benar. Ada orang yang ingin menodai keluarga kita misalkan. Itu boleh. Itu dalam keadaan genting ya, tidak menghadap kiblat, itu dalam keadaan genting, hal-hal yang seperti itu. Ada orang anak perempuan kita mau diperkosa apa segala macam gitu kan. Boleh kita mutar balik salat kita dan tidak menghadap kiblat. Hanya untuk menyelamatkan itu, dan kita tidak membatalkan salat kita. Tapi jarang lah itu terjadi. Atau menjaga kehormatan kita, ada orang ingin kita lagi sholat, adalah datang ibu-ibu lah, bunda-bunda misalkan lagi sholat, datang seseorang yang ingin berbuat jahat itu, maka bunda ingin menghindari itu untuk menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan, maka itu diperkenankan untuk tidak menghadap ke kiblat. Kemudian itu dalam keadaan pertama itu tidak boleh kita tidak menghadap kiblat. Yang pertama itu adalah dalam keadaan syiddatul khauf. Syiddatul khauf dalam peperangan, orang kita menjaga harta dan martabat kita, menjaga keluarga, menjaga apa lagi? Pokoknya yang dalam keadaan genting-genting seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa finna filati fis safari ala rahilah. Itu adalah yang kedua, ketika melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan saat berpergian. Sholat sunnah, nggak boleh sholat wajib. Sholat sunnah tuh mutar-mutar itu loh. Makanya kalau orang yang cinta pada sunnah itu, dia memang tidak mau meninggalkan sunnah qobliyah ba'diyah. Misalkan sudah sholat mau cepat sambil motor dalam keadaan safar, walaupun safarnya itu tidak mewajibkan jamak dan qasar, artinya safar dekat, tidak mencapai 83 km misalkan, pergian saja, sholat ba'diyah di motor sah, boleh, tidak menghadap kiblat atau mutar-mutar ke sini. Sholat sunnah boleh. Kemudian sehingga bagi orang yang musafir yang melakukan perjalanan diperkenankan syariat walaupun jaraknya dekat gitu. Jadi kalau sholat sunnah diperbolehkan, tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Nggak ada berisi masjid-masjid di jalan itu, orang sholat di motor semua kayak pas sholat zuhur. Kalau sholat masjidnya, sholat wajibnya diperbolehkan.
Falil musafiri safaron mubahan walau qasiron. Itu sehingga bagi orang yang musafir yang melakukan perjalanan yang diperkenankan syariat walaupun jaraknya dekat, maka diperkenankan melaksanakan sholat sunnah menghadap ke arah tujuannya walaupun tidak menghadap kiblat. Itu sholat sunnah. Warakibud dabbati la yajibu alaihi wada'u jabhatihi ala sarjiha masalan bal yu'mi'u biruku'ihi wa sujudihi wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi. Dan bagi musafir yang naik kendaraan maka tidak wajib baginya untuk meletakkan keningnya di atas pelana, akan tetapi dia diperkenankan memberi isyarat saat rukuk dan sujudnya, namun sujudnya harus lebih rendah daripada isyarat untuk rukuknya. Jadi kalau lagi motor, nah, tidak diperkenankan mau sujud misal harus ke pelana, itu enggak. Hanya saja sujudnya itu isyaratnya lebih rendah daripada rukuknya. Saat kita rukuk gini mungkin, berarti kalau kita saat kita sujud lebih rendah daripada rukuknya, begitu isyaratnya. Kalau sholat yang tidak mencukupi syaratnya tadi apa? Tidak mencukupi syarat sholat itu harus wudhu, sedangkan dia tidak berwudhu, maka dia tidak sah sholatnya. Kalaupun dia mau berwudhu, dia tidak menghadap kiblat, walaupun seandainya bunda itu berwudhu, tapi kiblatnya mutar-mutar, pesawatnya mutar-mutar seperti itu, ya enggak sah. Sholatnya tetap harus sholat, tapi namanya sholat untuk menghormati waktu. Dalam keadaan normal sholatnya wajib diganti, seperti itu. Wa ammal mashi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilul qiblah fihima wa la yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahhudi. Adapun musafir berjalan kaki maka ia harus menyempurnakan rukuk dan sujudnya menghadap kiblat saat melakukan sujud dan rukuk. Nah, ini saat jalan kaki, orang musafir jalan kaki mau sholat. Nah, dia kalau rukuk itu wajib dia menghadap kiblat, rukuk dan sujudnya. Tapi ini jarang ya, untuk pengetahuan saja. Mungkin itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.